Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau campur tangan dalam ibadah kami Tuhan. Amin. Dari awal sampai selesai ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Bapa. Sertai mereka dalam perjalanan. Kami tidak tahu satu persatu keadaan mereka Bapa, tapi kami percaya Tuhan Kau menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas Kau berkat-Mu Tuhan. Kami diberi kesehatan sehingga kami boleh ibadah kembali di tempat ini Bapa. Kami siap memulai ibadah kami dan siap memuji nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore Ibu, kita akan mulai. Silakan duduk, boleh duduk. Kita akan angkat satu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Tuhan
dia akan menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Boleh saksikan, boleh juga menguatkan satu sama lain. Sambil menunggu kita angkat lagu Bangkit Seru Karena Yesus. Ibu-ibu masih mau bersaksi mengenai kebaikan Tuhan, yaitu kemarin malam hasil putusan sidang udah keluar ya, dan itu saya mendapatkan perhitungan pensiun sesuai peraturan pemerintah ya. Dari saya udah ada bocoran ya, tenang aja Bu Nunu, gini Tuhan pasti yang kasih terbaik gitu. Iya saya bilang anak-anak juga nggak bisa itu, cuma anak-anak nggak saya ceritain Bu, yang Ibu bilang. Jadi saya doang yang tenang gitu, anak-anak mesti pada ngeliatin terus di aplikasi kan. Jadi itu putusan sidang kan mundur terus ya, apalagi sidang itu kan yang lawan saya, perusahaan saya ya, lawannya itu pakai lawyer tuh tiga orang dia pakai. Sedangkan saya pakai anak-anak saya 2 sama suami Pak Praitno, 3 orang yang tidak tahu hukum ya. Tapi kita berdoa terus. Saya juga minta dukungan Bu Gembala, Bu Pak Kurnia ya, karena di sidang itu dia si perusahaan mengada-ngada ya, wah saya salah begini, saya nggak boleh bantah. Jadi nggak enaknya begitu. Jadi beda sama sidang kayak di hukum di tempat yang perdata itu ya, pidana ya. Oh ini salah ini lama gitu kan? Enggak, kalau ini perusahaan ngomong terus, waduh semua ngada-ngada terus kesalahan saya gini. Udah kelar, udah gantian saya ngomong gini gitu. Jadi itu yang membuat kekhawatiran kami juga sedikit ya. Itu kesalahannya ngada-ngada gitu tuh, dan takutnya si hakim tuh nggak ngerti prosedur pekerjaan kita ya. Dia AR apa AR? Considerable. Itu kerjanya ngapain gitu, nggak ngerti ya. Jadi aduh Tuhan gitu ya, mau hakimnya tuh nggak ada yang, jadi malah kita perusahaan ngomong, hakimnya diskusi sama hakim pendamping, kita bilang diskusi ini kok kayak, tapi di belakang ada paniteranya yang nyatet gitu ya. Jadi makanya kita ada sedikit kekhawatiran itu dia salah ketik apa gimana, apa dia ngambilnya apa. Tapi rupanya setelah putusan berapa kali mundur itu ya, berapa kali ya buat deg-degan dia, Ibu bilang ayo Bruno doa lagi katanya. Karena hanya saya satu-satunya karyawan yang menuntut hak pensiun itu sampai pengadilan, sampai PHI. Kalau yang lain
menerima apa adanya. Jadi yang mereka dapat adalah 50%-nya dari peraturan pemerintah. Karena perjalanan ke pengadilan itu dari Juni ya, hampir 1 tahun. Juni, ini April ya. Jadi hampir satu tahun ya. Sebelum Juni itu juga udah ada perundingan yang panjang sekali. Jadi atasan saya pun mantan atasan saya. Jadi dulu atasan saya terus dia dipindah ke bagian, dia juga ngajuin pensiun. Bahkan sebelum saya ngajuin dia udah ngajuin. Begitu saya sidang dia nanyain, tau dia udah deal beres sendiri, jadi dia udah enak ngeliat, udah, aduh saya nggak sanggup kayak gini. Jadi akhirnya dia udah saya terima aja, biarin aja. Jadi hanya saya satu-satunya yang dapat angka itu yang memang sesuai peraturan pemerintah. Banyak sekali teman-teman saya yang pensiun itu dibilang nggak mungkin, angka segitu nggak mungkin. Bahkan yang mantan bos saya tuh, mantan atasan saya tuh, kan dia tadinya keuangan finance, terus dia pindah ke operasional manager ya, pindah ke OPM, terus dia dia sendiri perusahaan rugi, nggak mungkin dapat segitu, nggak mungkin gitu ya. Tapi udah saya berdoa saja, minta bantuan Ibu Gembala, Pak Gembala. Ya sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi Tuhan menjadikan itu mungkin ya. Jadi anak-anak saya juga bilang begini, Mama kok nggak khawatir? Iya, Mama percaya Tuhan sudah tolong Mama berkali-kali dan begitu. Bukan hanya pada saat pensiun aja ya, sebelumnya juga Tuhan tuh menolong terus. Saya bilang gitu. Jadi anak-anak saya pun Mama pede ya katanya gitu. Tapi itu luar biasa sekali. Tinggal menunggu nanti 14 harinya. 14 hari ini apakah dia mau lanjut ke Mahkamah Agung, kasasi lagi, atau dia bayar gitu. Ya itu biasanya sih setelah di pengadilan dia akan bayar. Yang lalu-lalu tuh misalnya ada terjadi fraud ya, terus ada karyawan yang umpamanya di PHK menuntut, itu juga ada, itu setelah pengadilan perusahaan bayar. Tapi yang pensiun ini hanya saya satu-satunya, dan kelihatannya juga nggak ada lagi. Tapi Tuhan luar biasa membuat nama saya tercatat di perusahaan itu. Nama yang tidak biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, makanya dia jadikan kita luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan ibu-ibu ya, jangan takut dulu. Dia punya background pengacara kita lebih hebat. Amin. Gak ada yang ngalahin ya. Orang bilang mustahil, kita bilang gak ada mustahil. Amin. Kalau dalam nama Tuhan Yesus ya. Ada lagi ibu yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, saya ada sedikit kesaksian. Kalau anak saya itu yang paling kecil itu, kemarin kan Bapak Gembala kan lawan kita itu penguasa udaranya. Emang sebenarnya tuh anak saya kecil itu rada kayak sensitif gitu kan. Dia kalau datang ke kantor itu sebenarnya kantor masuk kan jam 8 gitu ya. Tapi dia dari rumah tuh jam 5 lewat udah jalan. Dek, pagi amat, dia mah macet katanya. Daripada macet mendingan saya tidur di parkiran, di mobil katanya. Terus saya bilang, Dek, kalau tidur jangan nyalain AC ya. Buka tuh jalan dikit, saya bilang gitu. Iya mah. Satu kali dia cerita pulang-pulang, Mah tadi saya lagi tidur tuh di tempat parkiran kan masih sepi, namanya belum ada yang datang ya, dia pulang sendiri jam 5:30 udah nyampe kantor di tempat parkiran itu. Masa ada yang ngintip-ngintip Mah katanya gitu. Saya bilang, terus dia bilang apa? Dia bilang aja dalam nama Yesus itu jangan ganggu gue loh katanya gitu. Terus setelah berapa hari lagi ada sebulan gitu ya. Terus kemarin dia, Mah, kata dia,
mau tidur, kata di apa di mobil. Masa di jendela ada yang oh gitu mah, kata dia gitu. Terus dia bilang apa? Ya biasa yang mama bilang, dalam nama Yesus jangan ganggu gue lu, katanya gitu. Terus dia tidur. Emang anak itu rada kayak sensitif ya. Dulu pernah saya nginep pun, dia bilang, mah ini saya kok berat, katanya gitu. Ini saya berat. Terus anak-anak kecil yang ponakan-ponakan saya yang kecil itu pada nggak bisa tidur gitu. Nah adik saya satu anaknya yang paling nggak percaya, paling nantang gitu, salah bohong ada gitu-gituan. Nah itu dia diketawain ibu-ibu ya. Terus kata anak-anak saya, ini saya berat mah, ayo pulang. Jadi saya merinding. Kalau nginep di sini udah nggak usah lama-lama, saya bilang pulang. Jadi saya bilang masih sehari kita tinggalin pulang. Pas udah di jalanan, mah ini saya udah nggak berat, kata anak saya gitu. Jadi saya percaya kalau Tuhan itu pasti lindungin anak-anaknya. Amin. Saya bilang sama anak saya, Dek, makanya sertakan Tuhan dalam segala hal tindakan kita. Kalau Dede mau tidur dalam nama Yesus, saya mau tidur ya Tuhan, gak usah panjang-panjang deh, saya mau tidur ya Tuhan dalam nama Yesus, jaga saya gitu kan. Saya bilang gitu. Iya mak, saya juga ngomong dalam nama Yesus, jangan ganggu gue lu, saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Jadi saya percaya, saya itu kalau anak-anak saya kasih Tuhan jaga semuanya ibu ya. Segitu aja kesaksian saya percaya kalau kita bersama sama Tuhan, Tuhan pasti sertai kita dalam setiap apapun, asal kita mau libatkan Tuhan dalam segala hal apapun di hidup kita. Amin. Ada lagi ibu? Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita bangkit berdiri ya ibu ya.
diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu tidak sia-sia buat kami Bapa. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga dia menyampaikan firman-Mu yang dapat kami mengerti dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua yang firman kami terima tidak akan sia-sia dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.